Oke ya, kita mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, bisa dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Oke, ini udah hampir sejam setengah ya. Saya kasih Anda supaya download ya. Jadi ini adalah salah satu channel di YouTube ya. Ibaratnya kita bisa belajar banyak dari YouTube. Ya, Om ini namanya siapa namanya Om ini? Nah, nanti yang kita pelajari nggak semua ya, kita nggak belajar semua yang kita pelajari saja. Beberapa udah kita bahas ya. Minggu kemarin saya bilang saya pengen kasih Anda satu skrip yang lengkap ya. Nah, nanti di playlist ini, playlist yang sedang kita bahas, saya bisa ibaratnya dari playlistnya Bapak ini, Anda bisa belajar atau kita bisa belajar dari yang sederhana ya. Ini salah satu aja ya, di YouTube banyak banget channel-channel yang bisa. Jadi mereka itu ibaratnya berbagi skrip, berbagi ilmu, nggak sungkan-sungkan gitu. Nah, nanti Dela di sini ada beberapa yang mungkin sudah dibahas di semester kemarin sama Bu Detin ya, tentang naik bias ya. Di sini di lecture 15 atau 14 di sini ada naik bias ya. Bisa praktek di sini. Kemudian nanti di sini ada yang lebih kompleks lagi ya. Di sini ada beberapa skrip yang tidak sesederhana yang sedang saya berikan sekarang ya. Jadi Anda nanti bisa, kenapa saya kasih skrip ini ya, walaupun skrip ini banyak banget ya. Skrip ini banyak banget di sini, bisa belajar tentang macam-macam di sini. Nah, yang kita bahas yang di sini ya, data mining, aka machine learning gitu ya. Nah, di sini kalau kita coba yang tadi itu sudah di sini ya, machine learning di sini. Tapi kalau kita coba yang lebih kompleks lagi, Dela, Nurul, yang lain bisa coba di sini. Ini ada yang real estate and price prediction project ya. Saya pengen Anda sampai sini. Ibaratnya kita kita belajar bisa cepet ya, karena banyak skrip-skrip yang bisa kita coba ya. Nah, ibaratnya di sini, oke, GitHub ini taruh di mana dia? Harusnya ada di sini ya. Kita lihat di sini, sebentar kita cek ya, topik apa nih? Data science. Ada modul. Harusnya di sini ya. Nanti saya cek lagi deh. Ya, di sini kok nggak ada ya. Ini dia nih. Here is the link of the repository. Dia taruhnya di mana? Kita lihat ya. Dia taruhnya di data science Bank Lahore. Ya, berarti di data science Bank Lahore Price. Ya. Kemudian di mana dia? Lain. Model ini dia. Ini udah lumayan. Coba kita lihat. Anda udah bisa coba nih. Ya, Anda sudah bisa coba karena sudah sudah di-download tadi ya. Jadi download itu tidak hanya yang sedang kita bahas. Di sini ada data tentang
predicting home price in Bangalore ya. Oke, ini sifatnya sudah open jadi kita bisa pakai. Nah, di sini ada langkah-langkah yang nanti ibaratnya ketika UASnya Anda bisa hanya menjelaskan ini ya. Ini sudah lumayan ini ya. Langkah-langkahnya sebagian sudah saya bahas, kita bahas di materi-materi buku yang itu. Tapi di sini sudah lengkap ya, tergantung dari algoritma yang mau kita bahas gitu ya. Oke, nanti saya sesuaikan dengan ibaratnya kira-kira sudah bisa belum gitu ya. Nah, jadi kalau dari kemarin saya bawa Anda ke script yang documentation, yang lain-lainnya, sekarang saya mau bawa Anda ke yang lebih luas lagi ya. Jadi konsepnya adalah ibaratnya open source ya. Open source kita bisa buka script punya orang, dan ini ibaratnya memang dia dibuka untuk umum ya, ibaratnya kita nggak perlu bayar di sini. Walaupun banyak juga versi-versi berbayar ya, seperti apa Udemy ya, atau apa itu namanya O'Reilly atau Udacity bayar ya, seperti itu. Kalau di sini Anda punya kemampuan bahasa Inggris yang sedang-sedang sajalah ya, maka nanti sudah lumayan Anda bisa paham. Ya, ibaratnya nanti saya mengarahkan saja seperti yang sedang kita bahas. Kita sedang bahas linear regression ya. Jadi kalau di sini ini ibaratnya semuanya sebenarnya ada irisannya dengan data mining atau machine learning ya, atau data science istilahnya seperti itu. Nah, yang sedang kita buka itu di sini machine learning. Nah, machine learning di sini sudah ada. Di sini masih sederhana lah kok. Kalau di folder ini masih sederhana. Kita sudah bicara one hot encoding nih, di poin nomor 5 sudah kita pelajari one hot encoding. Jadi kalau Anda buka di sini Anda sudah paham. Gitu ya. Oke, jadi silakan Anda buka folder-folder di sini. Beberapa sudah saya bahas ya. Kalau kita bahas di sini saja itu sudah lumayan ya. Yang sudah kita bahas misalnya kita sudah bahas one hot encoding gitu ya. Nah, kalau di sini Anda sudah, ini kalau grid search di sini apa namanya? Saya belum bahas ya. Sebenarnya ada di bukunya juga ya. Nah, kalau di sini algoritma yang ada ya. Ini ada algoritma linear regression, ada algoritma linear regression multivariate. Kalau gradient descent ini cuma cara mencari error gitu ya. Nah, ini ada kita belajar safe model, ini belajar train test split ya. Kemudian di sini algoritmanya baru ya, logistic regression, ini classification. Kalau Anda mau buka juga di sini bisa ya. Ya, ini lompatnya agak jauh ya. Lompatnya sengaja saya bikin lompatnya agak jauh. Saya pikir Anda sudah melihat beberapa script. Oke, jadi saya pengen Anda bisa belajarnya secara mandiri, ibaratnya, kemudian nanti kita bisa lari ke diskusi ya. Di sini sudah banyak ya, jadi ini salah satu channel yang bicara tentang data mining atau machine learning ya, yang penjelasannya singkat lah ya, seperti itu. Oke, jadi ibaratnya orang banyak belajar ke sini. Walaupun yang lain juga masih ada ya, tapi salah satu ini mulai saya berikan. Ya, jadi untuk misalnya tadi yang saya sudah berikan adalah kita bicara tentang linear regression. Ya. Jadi selain ada scriptnya, nanti di situ ada apa namanya? Videonya gitu ya. Oke, linear regression juga dibahas di apa namanya? Di e-book kita yang sedang kita bahas, tapi tidak terlalu dalam ya, hanya
nggak terlalu detail lah. Kalau di sini lumayan detail ya saya bilang ya. Nah, jadi di sini misalnya kita belajar tentang linear regression, ya dari sini kita bisa lihat beberapa contoh ya yang bisa kita bahas. Nah, ini adalah ya istilahnya jangan ada data mining sama machine learning sama saja istilahnya ya. Jadi kalau machine learningnya sudah melihat pola, maka itu jatuhnya ke data mining. Nah, di sini ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sertifikasi dulu ya. Di sini ibaratnya kita udah ada data di sini ya. Nanti Anda bisa melihat beberapa algoritma ya. Ini adalah algoritma linear regression ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah algoritma linear regression dengan multivariable ya. Jadi multiple variable, jadi nanti input yang berpengaruh terhadap outputnya tidak hanya satu. Ya, ini kalau mau dibahas bisa ya. Nanti saya sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian ada bicara tentang logistic regression. Logistic regression ini termasuk klasifikasi, ya. Nanti kita bisa lihat di sini kita bisa minimal Anda bisa run dulu ya. Kemudian ini Anda udah bisa nih ya, read CSV, kemudian head ya, mungkin matplotlib-nya belum. Kemudian Anda sudah bisa menggunakan modul seperti ini ya, import kemarin sudah beberapa. Nah, di sini ibaratnya fungsinya berbeda lagi. Ya, jadi kalau di Python kita tidak perlu mengoding panjang. Yang perlu kita ketahui adalah fungsi apa yang kita perlukan, gitu ya. Di sini juga sudah ada data-data yang bisa kita berikan. Ya, jadi target saya nanti ketika UAS Anda kalaupun tidak menganalisis data secara apa dari nol gitu ya, tapi minimal Anda bisa menjelaskan ya. Decision tree mungkin sudah dijelaskan ya. Di decision tree juga menarik ya. Di decision tree ini kita punya data. Di sini misalnya ada data tentang salary gitu ya, decision tree classification. Nanti di sini kita bisa ibaratnya pre-processing yang seperti saya berikan di sini. Kemudian apa namanya kita bisa memilihkan algoritma yang akan kita gunakan ya. Kemudian di sini kita ada latihan juga ya di sini ya. Ini beberapa udah kita lakukan ya. Seperti itu. Ini harusnya ada gambar ya, ada gambarnya. Ya, mungkin nanti bisa kita cari tempat lain ya. Ibaratnya kita bisa gabung dengan sumber-sumber yang lain. Jadi intinya adalah banyak sekali apa ya, GitHub yang bisa Anda coba. Kemudian yang lebih kompleks lagi tadi data science, Bangalore data ya. Mana tadi? Model. Lari ke sini ya, Anda bisa lihat-lihat ya beberapa di sini sudah lengkap ya. Ibaratnya kita punya akses ke sini ya, dan ini tidak melanggar apapun. Yang di open sama dianya ya. Kemudian di sini ada datanya ibaratnya yang bisa kita gunakan ya. Formatnya misalnya CSV atau JSON gitu ya. Format data yang biasa ya. Kemudian pickle, nih kalau Anda sampai pada pickle ya, nanti mungkin saya berikan sampai sini ya. Jadi Anda bisa menyimpan sebuah model ya, kemudian nanti Anda bisa simpan dalam sebuah file, nanti bisa digunakan gitu ya. Oke, nah di sini ya apa namanya, kita akan bahas 1-2 algoritma ya, kemudian kita akan lihat contoh-contohnya gitu ya. Nah, misalnya kita akan bahas yang tadi saya sudah berikan tentang linear regression. Linear regression di sini ada yang one variable, kemudian nanti ada yang multiple variable gitu ya. Ya, oke. Saya coba bandingkan antara
linear regression. Ini yang di sini saya sudah mau masuk, saya mulai masuk kepada algoritma ya. Saya masuk ke algoritma. Nah, ini algoritma yang pertama saya bahas adalah namanya adalah linear regression sama linear regression multiple variable. Gitu ya. Kalau Anda misalnya belajar kemarin sama Bu Detin ya tentang apa? Decision apa? Naive Bayes ya. Naive Bayes disampaikan nggak Bu Detin? Itu kan belajar probabilitas ya. Udahlah kemarin diajarin nggak sama Bu Detin? Naive Bayes. Kenapa Pak? Naive Bayes dijelaskan nggak? Dijelasin Pak, tapi apa ya kayak teorinya gitu loh Pak. Ya, Jadi kita dari perhitungannya aja. Oke, good. Ya. Di sini sekarang kita bisa praktek gitu ya. Judulnya juga kan data mining lanjutan. Jadi di sini memang kita harus paham sedikit tentang konsep yang ada di algoritma-algoritma tertentu ya. Jadi kalau kita lihat algoritma di data mining atau machine learning itu banyak sekali. Apakah modelnya nanti decision tree macam-macam lah ya. Seperti itu. Nah, misalnya untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan algoritma yang namanya adalah linear regression. Saya bahas konsepnya secara cepat aja, ngambil dari punyanya Bapak siapa itu namanya ya. Mulai nggak apa namanya. Ya, jadi Anda ibaratnya berani untuk mencoba, dan itu open ya. Jadi kita tidak melanggar hukum karena ibaratnya open source ya. GitHub itu biasanya open source. Nah, di sini untuk hari ini ya, saya akan bahas tentang algoritma yang namanya linear regression. Nanti kita lihat dengan namanya linear regression multiple variable. Sekali lagi, yang namanya algoritma di data mining atau algoritma di machine learning itu banyak sekali ya, dan model-modelnya juga banyak sekali. Jadi ibaratnya misalnya nanti beberapa ya mungkin sudah Anda kenal ya, ini saya sampaikan aja. Algoritma di machine learning, di data mining ya, di data mining ya, / machine learning. Oke ya. Nah ini ibaratnya nanti dia akan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin Anda sudah kenal yang namanya naive Bayes gitu ya. Naive Bayes ya, dia menggunakan konsep probabilitas ya, probabilitas. Jadi melihat datanya dia berdasarkan kemunculan. Walaupun nanti ketika kita bicara naive Bayes, ada yang datanya ibaratnya itu apa ya, nominal, ada juga dia numerik gitu ya. Nah di sini kita bisa langsung coba gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti jatuhnya adalah saya minta Anda untuk menjelaskan script ya, menjelaskan script ini. Kalau sudah bisa menjelaskan script, nanti tinggal digabung-gabung. Ada beberapa langkah ya. Ibaratnya ketika kita mencoba ya, karena konsepnya sebenarnya adalah data analitik gitu ya. Jadi konsepnya adalah data analitik ya, analitik. Jadi bukan data analisis. Jadi kalau misalnya ada data analitik, ada data analisis gitu. Jadi kalau data analisis ya, kita punya data ya, data di masa lampau gitu ya. Kemudian kita coba analisis gitu ya. Tapi tidak kita gunakan untuk memprediksi yang akan datang. Tapi kalau data analitik, kita punya data. Nah, kemudian data ini coba data ini data masa lampau ya. Nah, data ini akan coba kita gunakan untuk mempredik sesuatu yang belum terjadi. Maka itu jatuhnya adalah data analitik gitu ya. Kenapa dikatakan sebagai bisnis intelijen ya, BI gitu ya. Ya karena kita mencoba menganalisa data ya, kemudian
dari data yang sudah terjadi ini nanti kita coba memprediksi, nanti banyak ya algoritmanya. Nah, langkah-langkahnya ibaratnya ketika kita bicara data analitik, maka pertama memang kita punya data. Ya, maka kita punya data. Nah, kalau sekarang ibaratnya kita bisa menggunakan namanya data sekunder, ya. Data sekunder. Data sekunder itu apa? Data sekunder adalah data-data yang sudah punya yang orang kumpulkan gitu ya. Apakah itu datanya boleh juga dummy gitu ya, dia generate-nya secara random. Tapi biasanya data sekunder adalah data yang orang lain kumpulkan gitu ya. Atau kalau Anda bisa mengumpulkan sendiri itu namanya data primer. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan masuk kepada katakanlah pre-processing gitu ya. Langkah pre-processing ya. Di sini kita misalnya memilih atribut yang akan digunakan. Ini saya katakan pre-processing aja yang akan digunakan. Ya. Kemudian bisa juga ada istilahnya membersihkan ya. Ini saya kasih tanda membersihkan data ya, itu udah kita bahas ketika kita bicara handling data ya. Contohnya adalah handling data, apakah datanya itu adalah numerik atau datanya adalah nominal gitu ya. Nah, di sini atau ordinal. Nah, di sini di processing ini kita belum masuk kepada langkah pada algoritmanya, belum sampai penggunaan algoritma. Ibaratnya kita baru menyiapkan data. Nah, bagian dari situ itu akan kita lakukan. Jadi ketika kita punya data, kemudian data kita processing, ya biasanya langkah selanjutnya adalah memilih algoritma yang akan digunakan. Ya, ada proses namanya memilih algoritma terbaik yang akan digunakan, gitu ya. Terbaik yang akan digunakan. Nah, nanti di sini juga ada fungsi-fungsinya, grid search macam-macam ya. Itu sebenarnya ada dibahas di chapter berapa setelah kita bahas handling data, tapi ini saya skip aja. Seperti itu, memilih algoritma terbaik yang akan digunakan. Itu ibaratnya kita tinggal gunakan saja, kita masukkan beberapa algoritma. Nanti ya, oh ternyata yang terbaik adalah algoritma ini, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah oh ternyata ini cocoknya pakai algoritma, misalnya ya, cocoknya pakai algoritma SVM gitu ya. Atau cocoknya pakai algoritma naive Bayes misalnya. Baru nanti data itu kita masukin ke level, maksudnya adalah train. Kita train datanya, kemudian kita optimasi datanya sehingga errornya menjadi kecil gitu ya. Ya, kemudian di sini ada visualisasi data juga. Ya. Visualisasi data, maka pada akhirnya adalah kita punya model yang akan memprediksi sesuatu ya, apakah itu nanti kita bahas ya. Jadi nanti dia bisa memprediksi. Nah, itu adalah langkah-langkahnya secara garis besar dengan algoritma tertentu. Nah, yang kemarin itu saya mengajak Anda sebenarnya lebih kepada data preprocessing-nya. Di sininya saya ngajak Anda ke sininya. Ya. Nah, berarti di situ ini adalah satu bagian ya, bicara tentang data. Bagian selanjutnya adalah algoritmanya ibaratnya. Algoritmanya juga harus dibaca, harus kita bahas gitu ya. Jadi ada data, ada algoritma. Algoritma tertentu atau data tertentu bagusnya algoritma yang mana gitu ya. Ada algoritma hanya bicara tentang numerik saja. Ya, nanti kita bisa convert data dari numerik ke data nominalnya gitu ya. Seperti itu. Atau ordinal. Nah, di sini di script ini sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang sebenarnya udah bisa Anda lakukan gitu ya. Tapi memang seperti sebuah puzzle yang besar gitu ya. Seperti sebuah puzzle gitu ya. Ini adalah sebuah katakanlah data mining. Di sini ada puzzle yang ibaratnya yang jelek amat ya. Ada puzzle yang harus Anda pahami gitu ya. Di sini bicara tentang algoritmanya Anda harus paham. Di sini bicara tentang pre-processing datanya Anda harus paham.
Di sini bicara tentang visualisasi datanya, Anda harus paham, dan yang lainnya dan yang lainnya gitu. Ibaratnya saya tidak bisa mendetilkan setiap puzzle ini, tapi ibaratnya coba kita lihat satu script yang sudah running, kemudian ibaratnya kita belajar dari situ. Oh, ini nanti kita bisa ibaratnya lihat ini sebenarnya lagi bicara apa gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika Anda melihat script seperti ini, nanti misalnya saya memperlihatkan Titanic di sini. Ya, oke deh. Oke, kita coba lihat di sini ya. Coba silakan Anda buka ya. Anda buka di folder 14-nya. Di situ ada night bias ya. Kemudian di sini ada datanya ya. Ada Titanic CSV. Anda bisa lihat di situ. Ada spam CSV. Ini ibaratnya semuanya sudah disiapkan di sini ya. Oke, jadi saya nggak langsung ke sini ya awalnya karena saya pikir nanti Anda mual gitu ya. Saya muter-muter dulu sedikit. Nah, saya rasa Anda sudah bisa sekarang. Di sini ada dua dataset ya. Yang pertama bicara tentang Titanic. Yang kedua pertama tentang Titanic, yang kedua tentang spam. Ya. Nah, di sini dicoba kita gunakan algoritma yang namanya naive bias ya. Naive bias di apa namanya di Titanic di sini kita punya 891 data passenger ya di sini. Kemudian di sini kita punya fitur-fiturnya, punya kolom-kolomnya. Ada passenger ID, ada name, ada pay class, ada sex, ada age, ada apa masing-masing di sini. Ya. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang survive. Survive ini artinya adalah apakah dia selamat atau tidak. Jadi kalau 0 dia meninggal, kalau 1 dia selamat, kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, nanti ketika coba kita masuk di Titanic Survival Prediction, kalau Anda buka di sini, ya, maka di sini Anda bisa lihat proses satu-satu yang kita lakukan. Ya, jadi ibaratnya di sini kita sudah sampai pada, oke, coba kita lihat. Coba dibuka deh, Anda coba yang di sininya. Kita coba run satu aja ya, saya belum menjelaskan tentang night bias-nya. Tapi silakan coba Anda run folder di folder ML ya, folder ML, kemudian cari yang 14 night bias. Mungkin Anda sudah familiar dengan night bias. Nah, kemudian di situ buka yang Titanic survival prediction-nya. Ya, jadi kita mencoba, misalnya contoh yang lainnya apa? Ya, misalnya kita punya ibaratnya pertama itu kita punya data gitu ya, kita punya data di sini. Nah, ini ibaratnya orang-orang yang ikut naik ke kapal Titanic, kemudian di sini ada informasi tentang apakah dia selamat atau tidak, gitu ya. Nanti ada juga misalnya di tempat yang lain data yang bicara tentang HRD ya, pernah saya sampaikan dulu ya. Oh, ini tentang apa ini? Insurance ya. Ya, insurance. Ini cuma satu doang ya. Oke, kita balik lagi ke night bias ya. Night bias silahkan dibuka. Nah, di sini Anda punya Titanic Survival Prediction. Seperti itu. Ya, silakan dibuka. Nah, dari kemarin kita sudah melakukan ini, kita punya script ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, ibaratnya di sini nanti kita bisa coba ubah-ubah lah ya. Tapi garis besarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, silakan di run clear output. Kita coba restart. Oke, nah di sini pertama adalah kita import library namanya Pandas ya. Panel data ini untuk data frame ya, kita run. Oke, ini adalah library yang kita akan gunakan, Pandas namanya, kemudian kita aliaskan menjadi PD.
Nah, kemudian di sini dengan satu perintah di sini, read CSV di sini, PD adalah pandas. Ada sudah bisa di sini kita bahas di minggu-minggu awal bagaimana membaca data. Nah, data ini kita taruhnya lokal ya, data lokal. Jadi file ini kita taruh satu folder dengan IPyNB-nya. Kemudian kita read CSV-nya, kemudian kita kita perlihatkan 5 awalnya, 5 paling atas. Seperti ini. Ya, ini kalau ibaratnya ketika kita bicara data analitik, maka langkah-langkah ini sudah biasa dilakukan. Kita baca datanya dulu, kita tampilkan datanya, ibaratnya seperti itu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada passenger ID, ada name, ada P-class, ada sex, ada age, dan lain-lainnya. Maka di sini di langkah berikutnya adalah kita akan drop, ya. Kita akan drop. Kita tidak akan gunakan semua kolomnya di sini, ya. Karena misalnya passenger ID itu tidak berpengaruh kepada. Jadi data ini adalah kita akan mencoba memprediksi passenger dengan data-data tertentu di sini, apakah dia akan selamat atau tidak, seperti itu. Ya, jadi outputnya adalah klasifikasi, di mana outputnya adalah apakah dia selamat atau tidak selamat. Tadi kita memprediksi. Nah, di sini di langkah kedua di sini kita akan mendrop ya. Mungkin ini saya nggak terlalu bahas ya, tapi ada di e-booknya nanti kalau mau lihat seperti itu. Ya, ini yang ibaratnya ini puzzle yang saya tidak bahas, yang ketinggalan gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, dia punya nama-nama kolomnya, ya. Nah, kemudian kita panggil fungsi namanya drop, ya. Kemudian kita drop ya, ini beberapa ini termasuk preprocessing yang termasuk yang tadi saya bilang adalah memilih atribut yang akan digunakan, ya. Jadi kalau kita memilih atribut yang akan digunakan berarti semua atribut yang ada di dataset yang awal itu beberapa kita drop, gampangnya seperti itu. Kemudian kita kasih in place sama dengan true, ini sudah pernah kita bahas ya, atau kalau nggak salah drop pernah kita bahas ya. Oh pernah ya, saya lupa ya, pernah ya drop ya. Oke, nah kalau pakai in place maka perubahannya akan kita patenkan gitu ya. Nah, ini adalah proses di mana kita memilih atribut-atribut apa yang akan kita gunakan. Kalau seperti ini, maka Anda sudah melihat ada P-class, sex, age, fair. Ini adalah inputnya. Ya, ini adalah fitur inputnya. Kemudian di sini ada survive. Survive ini adalah outputnya. Nah, di sini pakai istilahnya target. Ya, jadi di sini kita bikin sebuah variabel yang akan hanya mengambil inputnya saja, P-class, sex, age, sama fair. Kita drop survive. Ya, nanti bisa Anda lihat di sini. Kemudian di sini targetnya kita ambil dari survive. Jadi kalau Anda mau run di sini, kemudian coba kita lihatkan inputs, kemudian head. Ya, ini dia ya. Kemudian baru muncul. Kemudian kita bilang target. Nah, ini adalah proses ketika kita mulai memisahkan dalam sebuah variabel yang berbeda ya. Ini hanya melihat 5 data awal ya. Jadi pertama ini ada data awalnya. Ini masuk dengan data analitik ya. Nah, bisnis intelijen ibaratnya kita melihat visualisasinya. Walaupun ada dua pendapat tentang BI ya. Nanti bisa saya sampaikan. Jadi kita pilih-pilih dulu mana yang akan kita gunakan. Kalau di sini kita pecah ya. Kita akan menggunakan ini sebagai inputan ya, sebagai prediktornya 1 2 3 4. Kemudian nanti ini adalah outputnya. Nah, ini yang kemarin Anda pelajari ini adalah one hot encoding ya. Seperti ini. Ya, jadi kita akan mengubah si jenis kelamin ini, seks ini ya menjadi coba kita run. Nah, seperti ini ya. Jadi si atribut seks ini ya kita ubah menjadi female sama male.
Ini udah kita bahas nih ya, minggu kemarin kalau nggak salah ya, manhole encoding. Ini penggunaannya seperti ini. Penggunanya seperti ini. Kita ubah di sini kalau Anda lihat data-datanya ya, age adalah float, ya, var adalah float ibaratnya, di kelas ini integer. Nah, si sex ini adalah string. Nah, maka kita akan ubah menjadi numerik lagi atau nominal lagi. Ya menjadi seperti ini. Kita pakai get dummy. Ini udah kita pelajari, Anda sudah bisa ini. Ya, kemudian ini coba kita concat itu kita gabungkan ya. Seperti ini. Kita gabung. Nanti ada beberapa fungsi, ibaratnya kita bisa belajar ya. Tapi untuk satu masalah mungkin ada beberapa cara gitu ya. Jadi jangan kaget. Oke, selanjutnya kita tampilkan 3 data awal ya. Maka di sini kita gabungkan apa di sini? Ini dummy tadi ya, ini dummy yang ini kita gabungkan. Jadi di sini nanti si input ini akan kita gabungkan dengan si dummy-nya ini, maka seperti ini. Kemudian di sini kita drop lagi. Nah, kita drop, yang kita butuhkan hanya satu. Baru kita bahas ya. Ya, ini sudah mewakili. Jadi yang kita drop adalah yang sex sama yang male. Jadi sekarang datanya lebih sederhana lagi. Ya, ini sudah kita drop, ini kita drop juga yang male-nya, tapi datanya sudah terwakili. Ya, kalau 0 berarti male, kalau 1 adalah female. Ya, ini termasuk pre-processing yang pernah saya sampaikan. Kemudian di sini masuk kepada mengecek apakah datanya kosong atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau Anda pengen tahu apa fungsinya, seperti itu ya. Di sini kelihatan detect missing value ya. Bagian dari pre-processing juga kita mengecek apakah datanya itu lengkap atau tidak ya, apakah ada yang kosong atau tidak. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Apa itu hasilnya? Di sini ngecek aja. Kemudian di situ ada katanya ya. Kemudian H. Ya, ini dia ya. Ini dia ngecek. Ini bagian mengecek apakah data ada yang missing atau tidak. Ternyata ada di sini ada data yang tidak lengkap ya. Walaupun ini baru dilihatnya 10 data awal saja ya. Di H di sini kalau kita misalnya tampilkan 20 data ya, di sini ada lebih banyak lagi. Dia ngecek gitu ya, ibaratnya si input tadi, ini input ya. Input ini kita cek semua apakah data ini bagian dari preprocessing sekali lagi, di mana kita mau cek apakah ada data yang hilang atau tidak. Ya, oke. Kalau ada di sini ada mekanisme cara yang kosong ini kita cari min-nya. Kita isi, tapi ada beberapa cara ya, ada yang di drop, ada macam-macam. Kalau di sini kita isi dengan cara kita berikan rata-ratanya dari semua data. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kita panggil lagi. Saya panggil ini ya. Kita bandingkan sekarang. Ya, maka datanya sekarang diisi. Ataupun misalnya tadi data keberapa? Data kelima ya. Nah, data kelima ini kalau Anda lihat ya, umurnya, kalau yang lain itu umurnya adalah bulat, katakanlah. Di sini ada umur yang 29,69. Dapat dari mana ini? Awalnya dia adalah datanya tidak diisi. Kemudian kita isi dengan menghitung rata-rata. Ya, ini salah satu cara, ada beberapa cara lagi. Oke, sudah siap semua. Maka sampai sini itu pre-processingnya sudah selesai. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, di sini
kita masuk kepada proses persiapan data. Kita bagi data menjadi beberapa bagian ya. Ada dua sebenarnya, train sama tes data kita bagi menjadi dua. Ya, oke. Jadi kalau saya mau jelaskan, misalnya kita punya data, ada 1000 data gitu ya. Ada 1000 instan. Ya, maka 1000 instan ini kita akan bagi jadi menjadi dua, menjadi yang namanya data train. Ya, data train atau data latih ya. Oke. Satu lagi adalah namanya data test ya, data test. Nah, nanti dia ada persentasenya, misalnya ini 80%, di sini 20%. Ya, ini berapa persen, ini berapa persen. Nah, data train nanti ini yang kita bikin untuk data yang kita gunakan untuk membuat model ya, untuk membuat modelnya ya, untuk membuat model ya. Nah, nanti di sini kita dapat modelnya dan kita dapat akurasinya ya. Tapi kalau di sini nanti data yang digunakan untuk mengetes model yang sudah dibuat, ya. Oke, seperti itu. Itu namanya proses nanti ini di random dulu, kemudian kita ambil persentasenya 80%, 20%, bisa juga 70%, 30% gitu ya. Ini termasuk data train. Nah, kalau di Python maka kita harus seperti ini. Kita panggil model sklearn train test split ya. Maka di sini kalau kita run di sini, Anda perhatikan di sini ada size 0,3. Maka ini adalah data testingnya 30%. Maka ini adalah inputnya, ini adalah targetnya. Yang ini ibaratnya nyambung semua ya, nyambung semua. Oke, nah ini nanti kalau kita run seperti ini, nah, dengan dua perintah seperti ini saja. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat extrainnya, oke. Ya, di sini ibaratnya ada 623. Ya, kalau awalnya tadi kita punya data berapa? 800 berapa tadi? Bisa lihat di mana tadi? Oh, di sini. Ya, 891 ya data. Kemudian sudah kita bersihkan, kita pilih dan macam-macam gitu ya. Kita masuk ke sini. Oke, ini bukan tadi. Oke, di sini ya. Oke, nah ini adalah extrain-nya. Kemudian ini adalah yet. Ini perintahnya ini. Ini perintahnya seperti ini ya. Kita define variable, ada 4 variabel, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini fungsinya test split, ini adalah inputnya yang tadi yang udah kita siapkan, udah kita bersihkan, ini adalah outputnya. Nah, ini adalah test size-nya, pembagiannya adalah berarti 70% ya. Ini bisa kita ganti di sini. Kalau Anda mau atur fitur yang lain, parameter yang lain, banyak di sini bisa Anda gunakan. Ya, oke. Nah, setelah ini Anda bisa lihat X testnya atau X Y dulu ya. Y trendnya misalnya atau berurut dia nggak masalah ya. Tidak berurut ya tidak masalah. Ya, ini adalah datanya. Anda lihat di sini di shuffle ya, di random. Ini data keberapa, data keberapa. Kemudian X testnya juga ini yang 30% kalau kita melihat. Ini datanya ya. Oke. Nah, di sini sekarang kita ibaratnya kalau di sini kita nyiapin data, kita bagi menjadi dua bagian tadi, dua bagian besar, train sama tes. Kemudian di sini kita menggunakan naive Bayes ya dengan yang apa ya, kelasnya adalah Gaussian naive Bayes. Ya, ini adalah Gaussian naive Bayes. Nah, beratnya banyak lah. Nah, ini kita caranya seperti ini. Hanya dengan seperti ini aja. Kalau kita pakai algoritma yang lain,
Maka nanti menggantinya di sini saja. Proses menggantinya di sini saja. Ya, jadi ini kalau kita run, maka kita punya model yang menggunakan algoritma Gaussian Light Bias. Ya, jadi ini ibaratnya praktiknya nih. Ibaratnya kita menggunakannya. Jadi dengan perintah dua seperti ini saja, kita sudah punya sebuah variabel, sebuah objek reference, katakanlah yang dia adalah kelasnya adalah algoritma Gaussian Light Bias. Ya, nah di sini kita train di sini, ya kita fit ya di sini model adalah Gaussian, kemudian ini adalah X-train, Y-train ya. Ini adalah proses membuat modelnya, cuma seperti ini aja. Udah jadi, kemudian kita lihat skornya. Ini akurasinya ada 70%. Kemudian kita lihat X-testnya. Ini adalah data ya, data testing. Oke, kemudian kita lihat prediksi. Ini udah masuk prediksi nih. Ini prediksi dari data testing, diambil 10 saja. Ya, maka ini prediksi kita dari data yang awal tadi di sini. Jadi prediksi kita kalau dia P kelasnya 3, age-nya segini, pair-nya segini, kemudian wanita, maka prediksi kita dia adalah selamat ya. Seperti itu. Oke, dan ini masih banyak lah kalau mau. Ini dia juga tidak bahas semua ya. Kemudian ini adalah validation score-nya. Post validation, post validation. Ini beda lagi, ini satu bab lagi ini. Ini datanya kita cross validation jadi 5 macam ya. Ini saya skip dulu. Tapi intinya seperti itu. Jadi ketika Anda melihat sebuah script, misalnya mana lagi yang sudah dipahami, K-mean boleh kita lihat K-mean. Kalau K-mean dia clustering ya. Dia clustering. Coba kita clear output. Oke ya. Nah, di sini di awal kita jelaskan kita mau pakai apa aja. Kita pakai algoritma K-mean, kita pakai Panda, kita pakai min max scaler, kita pakai pyplot, matplotlib ya. Nah, ini cuma khusus supaya tampil ya. Kita run. Oke. Ini adalah ibaratnya kita akan menggunakan package ini ya. Kemudian kita panggil ini datanya, data income. Ada nama, ada age, ada income. Ini nggak terlalu limit ya. Oke, kemudian kita tampilkan 5 data awal seperti ini. Kemudian di sini kita pakai playplot, kita bisa tampilkan datanya. Nah, ini adalah menggunakan matplotlib ya. Kemudian kita tampilkan data tadi, datanya misalnya ada berapa tadi? Cuma 22 ya, 22 data. Ini representasinya. Ya, 22 data, ini ada age, ini ada income. Umur segini, pendapatannya segini. Ya, ini kalau udah kayak gini udah enak. Oke ya, kemudian di sini kita pakai cluster 3 ya. Di sini kita tentukan clusternya 3. Ini K-mean-nya, ini ibaratnya kalau Anda mau lihat tinggal shift tab aja. Nah, ini semua banyak yang bisa kita gunakan. Kemudian kita predik age sama income aja ya. Name-nya enggak gitu ya. Oke, kita run. Oke, saya run aja dulu. Oke. Nah, ini hasilnya nih. Ini cluster 1, cluster 1, cluster 2, cluster 0 ya. Ini centroid-nya, center cluster ya. Kemudian, nah ini hasilnya nih. Hasil gede ya. Ya, ini hasilnya ya. Ini hasil clusternya. Ini K-mean juga lumayan ya. Angkatan 2000 berapa ya? Angkatan 2015. Angkatan 2015 kalau nggak salah. Namanya Mbak Kartika ya.
Kartika ini main K-min, algoritma K-min. Waktu itu saya masih pakai MATLAB ya. Oke. Kemudian dia punya data customer ya. Ambil datanya data dari toko kayu, toko bangunan ya, toko kayu, tapi lumayan lama, sekitar 4 tahun kalau nggak salah. Kemudian dia cluster ya. Nah itu lumayan sudah jadi jurnal. Nah itu kita ambil segmentasi. Lah munculnya mana ke sini? Nah ini dia. Oke, ini adalah apa namanya? Nggak bisa download gitu. Ya, saya punya, saya tahu di mana ya. Ya, ini judulnya ya, Customer Segmentation Based on RFM. Ini retensi, frekuensi monetary using K-mean algorithm ya. Habisnya bisa itu. Ini salah satunya aja lah, beberapa juga ada yang sudah. Oh, waktunya habis ya. Ya, oke. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan Anda untuk ibaratnya melihat-lihat skrip punya orang ya, yang dia adalah open source dan Anda bisa lihat, dan itu ibaratnya gabungan antara yang tadi saya sampaikan, ada pre-processingnya, ada macam-macamnya, ada penggunaan algoritmanya kayak gitu ya. Ya, jadi nanti kita bisa coba dari yang sederhana ya. Oke. Apakah minggu ini perlu ada tugas? Istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu, Pak. Oke, ya sudah. Ya, ibaratnya hari ini hanya melihat-lihat minggu ini ya. Melihat-lihat skripnya Om siapa ini, saya lupa namanya. Ya, jadi di sini ya. Di sini kita bisa melihat yang tadi ya, beberapa. Kalau yang ini lebih kompleks lagi deep learning. Ya, Oke. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi mungkin tugasnya minggu ini hanya mencoba menjalankan skrip-skrip yang sudah ada ya. Ini persiapan aja. Minggu depan kita lanjut lagi dengan algoritma beberapa ya. Jadi konsepnya adalah saya akan menjelaskan satu algoritma ya, secara sederhana aja, nggak terlalu dalam. Konsepnya seperti apa, kemudian nanti kita jalankan skripnya. Kemudian Anda coba pahami. Nanti mungkin saya ambil lagi dari skrip yang lain ya, dari repo yang lain, dari GitHub yang lain. Nah, ibaratnya banyak banget yang bisa kita coba. Ya, seperti itu. Ya, saya pikir cukup untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau cukup saja. Siapa yang masih aktif? Anida masih ada, Anida? Bilal masih ada, Bilal? Ilham Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Ilham masih ada, Ilham? Masih, Pak, masih. Oke, good. Bu Nunung masih ada, Bu Nunung? Oke. Iya, Pak. Dicoba ya. Oke. Iya. Nanti Anda bisa jadikan ini sebagai skripsi ya. Ibaratnya kita tinggal lihat, ibaratnya studi kasusnya berbeda dengan algoritma yang sama, dengan cara yang mirip-mirip, itu udah bisa itu ya. Dela gimana, Dela?
Iya Pak, Sudah coba yang Bangalore tadi, Bangalore? Banglor belum Pak, baru yang Next.js. Saya mau Oke. mindahin foldernya susah, lemot banget. Oh, ya sudah. Oke, ya sudah. Windy, masih ada Windy? Ya, Pak. Oke, coba ya. Eh, ibaratnya kalau mau coba yang bahasa Indonesia juga saya pikir udah ada ya. Tinggal cari aja. Banyak banget di YouTube yang bisa kita ikuti ya. Ibaratnya mereka ya mungkin kalau dipikir ya mereka dapat share juga dari iklan ya. Kalau itunya pengunjungnya banyak mereka dapat keuntungan juga. Tapi ibaratnya kalau Anda nyari di YouTube banyak gitu yang bisa kita pelajari ya. Yang gratis-gratis gitu ya. Yang bayar juga banyak gitu ya. Ya, oke, saya cukupkan sampai sini. Minggu depan berarti asumsinya Anda sudah punya foldernya. Nah, seperti tadi saya akan bahas 1-2 algoritma, kemudian langsung kita praktek di script-nya. Kemudian nanti Anda lihat beberapa cara ya. Tadi udah kelihatan ada preprocessing-nya berapa macam. Ada memilih atribut yang akan digunakan, membersihkan skala, min max, atau memeriksa data yang kosong gitu ya, itu termasuk dari preprocessing. Ada juga nanti pemilihan algoritma yang akan digunakan. Tadi beberapa script nggak ditampilkan ya, langsung menggunakan saja. Sebenarnya ada nanti ya. Oke, dan nanti terakhir lihat akurasi, tampilkan. Nah itu udah mantep lah. Saya pikir Anda ajukan sebagai skripsi udah pantas gitu ya, udah layak gitu ya. Ya. Oke, saya pikir cukup hari ini. Silakan kalau mau belajar banyak sumber-sumber yang bisa kita pelajari ya. Banyak orang yang share ya. Open source konsepnya adalah berbagi dan mereka nggak tanggung-tanggung berbaginya ya. Ibaratnya kita bisa belajar banyak. Ya, saya akhiri saja sampai sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, oke.